Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, mahasiswi PJJ S1 Manajemen, untuk mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya pada mata pelajaran atau mata kuliah Bisnis Internasional dengan dosen Bapak Polta Sitompul. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat industri atau PT yang beroperasi di Indonesia yang skalanya juga internasional, yaitu PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Tembagapura, Mimika, Indonesia. Sebelum memulai presentasi saya kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Arifah Nugraini. Saya kelahiran Kulon Progo 6 Maret 2000 dan saat ini berusia 25 tahun. Asal saya berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Nah, untuk sekarang, saya adalah seorang pegawai negeri sipil yang bertugas di KPP Pratama Timika, yang dulu adalah seorang mahasiswi D3 PBB Penilai STAN. Baik, langsung masuk ke pembahasan yang pertama kita mengenai apa sih manajemen SDM internasional. Nah, di sini saya menguraikan dulu dari dua ahli menurut dua tokoh, yaitu yang pertama adalah menurut Dowling dan yang kedua adalah menurut Morgan. Menurut Dowling itu sendiri, manajemen sumber daya internasional adalah penggunaan sumber daya internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Sedangkan menurut Morgan itu sendiri, SDM internasional ini adalah sebagai pengaruh yang mempengaruhi di antara tiga dimensi, yaitu antara lain aktivitas SDM, tipe-tipe karyawan, dan negara-negara operasi. Dalam hal ini dapat kita simpulkan ya, Bapak dan juga teman-teman, bahwa manajemen SDM internasional adalah sebuah kunci untuk memastikan tenaga kerja yang tersebar di seluruh dunia ini dapat beroperasi secara efektif dan berkontribusi maksimal terhadap tujuan organisasi. Karena apa? Karena SDM internasional ini adalah SDM yang mencakup tenaga kerja dari seluruh dunia atau internasional. Jadi, suatu PT ini ditenaga kerjai oleh beberapa SDM, yaitu SDM lokal dan SDM internasional. Jadi, manajemen SDM internasional ini adalah jembatan atau menjembatani karena adanya perbedaan budaya, perbedaan bahasa, perbedaan regulasi dari negara-negara lain yang nanti bergabung dalam satu industri. Jadi SDM internasional ini adalah mengkomunikasikan, merencanakan, mengendalikan tenaga kerja dari berbagai negara untuk mendukung strategi perusahaan, yaitu mendukung strategi perusahaan Freeport untuk mencapai produksi yang lebih maksimal. Nah, ini adalah sedikit pengertian mengenai manajemen SDM internasional. Selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut apa sih perbedaan manajemen SDM internasional dengan manajemen SDM domestik. Nah, dari judulnya itu sendiri sudah beda ya antara internasional dan domestik. Berarti yang internasional itu menangani tenaga kerja atau SDM dari seluruh dunia, sedangkan SDM domestik itu menangani tenaga kerja ataupun pekerja yang hanya berasal dari dalam negeri saja atau bersifat lokal. Nah, ini adalah beberapa perbedaan antara manajemen SDM domestik dan manajemen SDM internasional. Yang pertama itu mengenai cakupan kerja. Nah, manajemen
SDM internasional ini adalah manajemen yang mengatur lintas negara. Sedangkan manajemen SDM domestik ini adalah manajemen SDM yang hanya mengatur tenaga kerja di satu negara. Nah, sudah beda ya. Cakupan kerjanya internasional itu lintas negara mengaturnya, dan cakupan kerja domestik ini hanya mengatur tenaga kerja di satu negara. Yang kedua yaitu mengenai tantangan. Manajemen SDM internasional ini lebih rumit ya tentunya, karena harus menangani perbedaan budaya, perbedaan bahasa, perbedaan regulasi, perbedaan hukum antara asal tenaga kerja dan di mana mereka bekerja. Dalam hal ini, di PT Freeport, manajemen SDM internasional ini menangani perbedaan-perbedaan SDM yang berasal dari luar negeri dan disesuaikan dengan budaya, bahasa, dan hukum yang ada di Indonesia. Sedangkan SDM domestik ini lebih sederhana tentunya, karena tantangannya tidak serumit SDM internasional yang menangani banyak perbedaan. Nah, SDM domestik ini lebih cenderung homogen ya, sehingga antara satu pekerja dengan pekerja lain mempunyai kesamaan budaya yang lebih besar. Selanjutnya yaitu mengenai karyawan. Nah, SDM internasional ini tentunya mengelola karyawan dari berbagai negara ya, baik di luar negeri ataupun dalam negeri sendiri. Jadi, manajemen internasional mengelola karyawan yang digabungkan dalam satu unit, yaitu dalam satu perusahaan, yaitu PT Freeport Indonesia. Nah, SDM internasional ini mengelola karyawan dari berbagai negara asing dan karyawan yang berasal dari Indonesia itu sendiri. Sedangkan manajemen SDM domestik ini yang dikelola umumnya adalah hanya karyawan lokal. Dan selanjutnya yaitu mengenai perbedaan antara aturan manajemen SDM domestik dan manajemen SDM internasional. Nah, dari segi aturan tentu saja manajemen SDM internasional ini harus menyesuaikan kebijakan perusahaan dengan aturan dari setiap aturan dan budaya dari setiap negara. Nah, karena tenaga kerjanya Freeport ini berasal dari banyak negara tenaga kerjanya, maka aturan-aturan dari setiap negara pekerja itu harus diadopsi juga oleh PT Freeport Indonesia agar bisa disatukan. Nah, ini adalah fungsi dari manajemen SDM internasional. Sedangkan manajemen SDM domestik ini cukup mematuhi aturan atau mengikuti aturan dalam negeri saja, dan ini lebih fleksibel karena tidak mencampurkan aturan internasional ke dalam aturan di PT Freeport Indonesia. Tapi karena PT Freeport Indonesia ini adalah suatu perusahaan yang mencakup SDM internasional, maka aturan yang digunakan harus disesuaikan juga dengan kebijakan atau perusahaan dari setiap negara pekerja tersebut. Lanjut, apa sih alasan menerapkan SDM internasional? Nah, ini adalah alasan mengapa sih Freeport itu menerapkan manajemen SDM internasional. Yang pertama yaitu PT Freeport ini adalah membutuhkan keahlian khusus, terutama di bidang pertambangan bawah tanah, geoteknik, dan engineering tingkat lanjut. Nah, tidak kita pungkiri, di Indonesia juga banyak tenaga-tenaga ahli yang ekspor di bidang tersebut, geoteknik bawah tanah. Tapi kita juga perlu menambahkan tenaga kerja internasional untuk bisa memadukan kompetensinya mengenai pertambangan bawah tanah. Seperti yang kita ketahui tuh, ada pertambangan bawah tanah yang tikus penggali tanah, namanya adalah Redpath, dan itu adalah pekerjaan yang paling krusial di PT Freeport Indonesia, di mana mereka itu mencari
titik-titik di mana tambang-tambang itu berada. Jadi itu adalah kerjaan yang sangat berisiko, sangat berbahaya. Jadi kita membutuhkan usulan atau tenaga kerja juga dari luar untuk memantau kegiatan tersebut. Jadi manajemen SDM internasional ini memadukan keahlian dari pekerja luar negeri untuk diterapkan di Indonesia. Yang selanjutnya, manajemen internasional di Freeport Indonesia itu menerapkan standar operasional internasional. Karena terdiri dari banyak pekerja yang berasal dari luar negeri, maka manajemen SDM internasional ini memadukan standar operasional internasional dari yang dibawa oleh tenaga-tenaga kerja asing dan dipadukan dengan budaya bahasa yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya, karena adanya transfer knowledge atau transfer pengetahuan dari pekerja luar negeri ke pekerja Indonesia, maka manajemen SDM internasional ini menjembatani dalam proses transfer knowledge tersebut. Transfer dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja lokal, karena banyak sekali pelajaran atau pengetahuan yang bisa kita peroleh dari pekerja-pekerja asing yang bekerja di PT Freeport Indonesia. Karena mungkin pengetahuannya tidak bisa didapatkan di Indonesia, maka PT Freeport Indonesia merekrut pekerja dari asing, sehingga manajemen SDM internasional ini harus mengakomodir itu semua agar knowledge transfernya itu bisa blend ya, yang diajarkan dengan yang diterima. Lanjut, karena Freeport ini adalah perusahaan besar, salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia, maka manajemen SDM internasional ini juga menjembatani antara pekerjaan-pekerjaan yang ada dengan disinkronkan dengan SOP di luar negeri, karena perusahaan ini adalah perusahaan yang berskala besar dan berisiko tinggi sehingga memerlukan tenaga kerja profesional dengan pengalaman yang internasional, sehingga manajemen SDM internasional ini mengakumulasi atau mengupgrade atau memblendkan antara perusahaan yang dari luar negeri dengan perusahaan PT Freeport Indonesia di Indonesia. Alasan selanjutnya yaitu mengapa sih SDM internasional itu ada di PT Freeport Indonesia? Karena untuk mengatasi perbedaan budaya kerja. Seperti yang kita ketahui, mungkin budaya kerja di Indonesia ini tidak sehektik, tidak setinggi kerja di luar negeri, sehingga ketika ada tenaga kerja luar negeri, tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, maka manajemen SDM internasional ini berfungsi untuk menseragamkan antara cara kerja, etika, gaya komunikasi dari SDM internasional, dari pekerja internasional yang dibawa ke Indonesia, agar mereka itu seragam dan bisa bekerja dengan kompak dalam satu tim atau mencegah konflik juga tentunya. Yang selanjutnya yaitu untuk mengelola karyawan lintas negara. Nah, karena tadi sudah disebutkan ada beberapa kegiatan yang dilakukan antara pekerja lokal dan juga pekerja asing di PT Freeport Indonesia, antara lain adalah transfer knowledge dan juga untuk SOP internasional yang dibawa ke Indonesia. Maka SDM internasional ini berfungsi untuk mengelola karyawan di lintas negara, dan tentunya juga dalam mengatur seleksi, dalam mengatur pelatihan, dan dalam mengatur adaptasi kinerja agar pekerja asing dan juga pekerja lokal ini tidak saling berkonflik atau untuk mencegah konflik karena adanya perbedaan budaya dari luar negeri yang dibawa ke Indonesia. Yang selanjutnya itu menyeragamkan standar perusahaan global, karena yang tadi SDM internasional ini tenaga kerjanya itu berasal dari luar negeri, maka fungsi SDM internasional ini, alasan kita menerapkannya adalah menyeragamkan standar perusahaan global agar sama dan konsisten terhadap budaya kerja di PT Freeport Indonesia dan bisa berproduktif, menghasilkan produksi yang lebih banyak.
Selanjutnya yaitu mengenai manajemen fungsi SDM internasional. Nah, ini ada beberapa ya manajemen fungsi SDM internasional itu sendiri. Yang pertama yaitu mengenai rekrutmen dan seleksi tenaga kerja internasional. Fungsi SDM internasional itu adalah dalam rekrutmen dan seleksi tenaga kerja internasional yang pertama. Nah, Freeport ini menerapkan seleksi yang selektif dan terbatas, yaitu untuk posisi yang strategis dan teknis yang belum sepenuhnya diisi oleh tenaga kerja lokal. Mengapa? Mengapa selektif? Karena tenaga kerja Indonesia yang direkrut sudah cukup lumayan banyak, sehingga SDM internasional ini melakukan rekrutmen tenaga kerja internasional dengan bidang dan posisi yang strategis yang belum dimiliki oleh tenaga kerja lokal. Nah, nanti setelah itu dilakukan transfer knowledge antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja di Indonesia, sehingga nanti mungkin tenaga kerja Indonesia bisa mengakomodir dari tugas tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi SDM internasional, fungsi manajemen SDM internasional yaitu melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan lintas budaya. Nah, karena perbedaan budaya, perbedaan bahasa, perbedaan tata bicara, perbedaan gaya komunikasi, maka manajemen SDM internasional ini melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan lintas budaya, yaitu dengan melakukan pelatihan lintas budaya. Tenaga kerja asing diberikan pelatihan mengenai budaya-budaya apa sih yang ada di Indonesia dan bagaimana sih karyawan asing ini bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja dan budaya lokal, dengan maksud agar bisa menjadikan satu antara karyawan lokal dan karyawan asing. Nah, Freeport ini juga mendorong program pendampingan atau mentoring agar terjadi alih pengetahuan kepada karyawan Indonesia. Nah, tadi ya, coaching mentoring antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja Indonesia yang terjadi nantinya diharapkan akan ada alih pengetahuan atau transfer knowledge dari pekerja asing ke pekerja Indonesia. Fungsi lainnya yaitu melakukan pengelolaan kinerja dan sistem penilaian kinerja. Nah, manajemen SDM internasional ini melakukan penilaian kinerja berdasarkan KPI, Knowledge Performance Indicator, yang bersifat objektif dan sesuai standar internasional. Nah, dalam hal ini, manajemen internasional itu tidak membedakan antara karyawan lokal dan juga karyawan mancanegara. Apabila karyawan lokal ini lebih bagus performance-nya daripada karyawan asing, maka juga dinilai perilakunya itu lebih dari karyawan asing. Dengan indikatornya ini berfokus pada keselamatan kerja, kepada produktivitas, dan kepada kepatuhan terhadap prosedur yang sudah diterapkan oleh PT Freeport Indonesia. Yang selanjutnya yaitu manajemen fungsi SDM internasional ini mengatur juga sistem kompensasi, tunjangan, dan juga perlindungan tenaga kerja internasional. Nah, yang pertama untuk sistem kompensasi, di mana PT Freeport Indonesia ini tentunya ya sudah menjadi rahasia masyarakat umum bahwa kompensasi berupa gaji yang diberikan oleh PT Freeport Indonesia adalah salah satu kompensasi gaji yang tinggi di Indonesia, yang tentunya juga disesuaikan dengan tingkat keahlian, pengalaman kerja internasional, serta tanggung jawab jabatan. Semakin besar resiko dan tanggung jawabnya, semakin tinggi pula gaji yang diberikan oleh PT Freeport Indonesia kepada karyawannya. Termasuk tadi yang paling tinggi penghasilannya adalah di Redpat, karena mereka adalah kucing tanah atau kucing penggali tanah. Jadi mereka berhak mendapatkan tunjangan ataupun gaji yang lebih besar dari sektor-sektor lainnya di Freeport Indonesia.
Yang selanjutnya yaitu tunjangan dan fasilitas ya. Selain gaji pokok, Freeport ini juga menyediakan berbagai tunjangan untuk dan fasilitas untuk pekerjanya yang bekerja di Freeport, karena kita ketahui PT Freeport Indonesia adalah PT yang berada di Tembagapura untuk kegiatan produksi tambangnya. Nah, itu jauh dari pemukiman dan di sana didirikanlah sebuah tunjangan, sebuah fasilitas perumahan ataupun mes tempat tinggal, transportasi untuk naik turun Mimika, serta tunjangan lain. Nah, di PT Freeport Indonesia ini, nah, sistem kompensasi, tunjangan, dan juga perlindungan kerja internasional selanjutnya untuk PT Freeport Indonesia adalah tunjangan dan fasilitas. Nah, selain gaji dan juga tunjangan yang diberikan kepada tenaga kerja, baik tenaga kerja lokal ataupun tenaga kerja asing, ada lagi tunjangan berupa fasilitas perumahan, tempat tinggal, tunjangan transportasi, serta tunjangan penugasan atau assignment allowance. Nah, di mana tunjangan tempat tinggal ini seperti yang kita ketahui bahwa PT Freeport Indonesia ini berada di Tembagapura. Nah, di mana di sana tidak banyak pemukiman warga sehingga di sana disediakan antara lain adalah mes, guest house yang digunakan pekerja lokal ataupun tenaga kerja asing untuk bertempat tinggal di PT Freeport Indonesia di Tembagapura. Selain yang berada di Tembagapura, juga ada namanya adalah perumahan di Kuala Kencana. Nah, itu adalah salah satu perumahan dari tenaga kerja yang bekerja di PT Freeport Indonesia dan berlokasi di Kuala Kencana. Selanjutnya itu tunjangan transportasi, di mana ketika pekerja itu melakukan pekerjaan naik ke Tembagapura, ada fasilitas transportasi yang disediakan untuk pulang pergi atau naik turun dari Tembagapura ke Mimika itu sendiri. Selain itu, tunjangan transportasi yang diberikan oleh Freeport adalah namanya Airfast. Airfast digunakan apabila pekerja ini melakukan perjalanan ke luar wilayah Mimika atau misalnya pulang ke tempat tinggalnya atau rumahnya di luar Mimika. Nah, PT Freeport Indonesia ini memberikan tunjangan transportasi berupa pesawat Airfast yang bisa digunakan untuk pekerja itu sendiri dan juga keluarganya. Selain itu, yang manajemen fungsi SDM internasional ini juga mengelola fungsi perlindungan dan jaminan ketenaga kerjaan, di mana tentu kita ketahui bahwa PT Freeport Indonesia ini adalah salah satu perusahaan yang mempunyai risiko tinggi karena bekerja di bawah tanah. Ada penggalian tanah yang mengharuskan safety yang sangat tinggi karena risikonya yang sangat tinggi, sehingga kita memerlukan keselamatan yang tinggi, sehingga PT Freeport Indonesia ini memberikan perlindungan kerja bagi tenaga kerja asing dan juga tenaga kerja internasional, sehingga fungsi manajemen SDM internasional ini mengelola perlindungan dan jaminan ketenaga kerjaan ataupun K3, keselamatan dan kesehatan kerja, karena faktor resiko Freeport ini yang sangat tinggi ya teman-teman. Selanjutnya yaitu apa sih tantangan dari pengelolaan SDM internasional? Nah, ada beberapa tantangan pengelolaan SDM internasional yang dialami oleh PT Freeport Indonesia. Yang pertama yaitu perbedaan, tentunya adalah perbedaan budaya dan gaya kerja antara karyawan lokal dan karyawan asing. Karena karyawan asing ini adalah membawa budaya dan juga gaya kerja sesuai dengan negaranya, maka manajemen internasional SDM internasional ini harus mengfilter ataupun mengklasifikasikan mana sih budaya yang bisa masuk di Indonesia, budaya apa sih yang bisa diadopsi di Indonesia, sehingga manajemen SDM internasional ini dalam mengelolanya
harus memperhatikan budaya kinerja asing yang nanti diadaptasi atau dipadukan dengan budaya kerja di Indonesia. Mungkin ini akan lebih rumit karena banyak sekali tenaga kerja asing yang masuk ke wilayah atau masuk ke Freeport Indonesia. Yang selanjutnya yaitu hambatan bahasa dan komunikasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tenaga kerja asing itu berasal dari banyak negara dengan bahasa dan komunikasinya itu yang beragam. Mungkin banyak yang sudah pintar ataupun mengerti bahasa Inggris, tetapi mungkin masih ada tenaga kerja yang hanya bisa beberapa bahasa saja, tidak termasuk bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Nah, ini adalah salah satu hambatan bahasa dan komunikasi yang harus dihadapi pengelolaan manajemen internasional di PT Freeport Indonesia. Yang selanjutnya, tantangan selanjutnya adalah perbedaan regulasi ketenagakerjaan antar negara. Nah, regulasi ataupun aturan di suatu negara itu tentunya berbeda dengan aturan di Indonesia, sehingga pengelolaan SDM internasional ini menemui tantangan, yaitu harus memadukan regulasi tenaga kerja dari antar negara yang masuk ke Freeport dengan regulasi PT Freeport itu sendiri yang mematuhi ketentuan peraturan di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu tantangannya adaptasi karyawan asing terhadap lingkungan kerja di Papua. Nah, mungkin Papua ini adalah salah satu pulau dengan penduduk yang mungkin kurang melek literasi ya. Sehingga karyawan asing ini harus bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja di Papua. Nah, fungsi pengelolaan SDM internasional ini harus bisa memberikan kesamaan antara karyawan yang bekerja di Papua ini dengan yang di luar negeri, sehingga mereka bisa beradaptasi. Yang selanjutnya yaitu biaya SDM global yang tinggi. Nah, mungkin gaji yang diberikan oleh negaranya itu lebih tinggi daripada gaji yang diberikan oleh Freeport. Oleh karena itu, manajemen internasional harus mengkomunikasikan ini kepada pekerja. Nah, di dalam selanjutnya itu tantangan terakhir adalah manajemen talenta global, di mana sistem rekrutmennya harus disamakan dengan rekrutmen global, tidak hanya berpatokan pada rekrutmen lokal, sehingga manajemen SDM internasional ini harus melakukan manajemen talentanya harus secara spesifik ya teman-teman juga Pak, karena agar manajemennya ini atau pekerjaan ini sesuai dengan peruntukan yang dibutuhkan oleh Freeport Indonesia. Dan yang terakhir adalah rekomendasi apa sih yang saya rekomendasikan mengenai pengelolaan SDM internasional. Yang pertama yaitu melakukan peningkatan pelatihan lintas budaya dan komunikasi. Nah, ini adalah salah satu agar tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing itu bisa saling berkomunikasi dan bisa melakukan pekerjaannya dengan lancar tanpa terkendala bahasa dan budaya. Yang selanjutnya yaitu memperkuat program transfer pengetahuan kepada tenaga kerja lokal, di mana dalam rekrutmen adanya tenaga kerja asing ini diperuntukkan agar mereka itu bisa transfer knowledge ke tenaga kerja lokal, sehingga SDM internasional ini melakukan program untuk memperkuat transfer knowledge kepada tenaga kerja lokal agar mungkin nanti suatu saat tenaga kerja lokal bisa mengakuisisi atau menggantikan tenaga kerja asing kedudukannya. Yang selanjutnya yaitu melakukan pengembangan jalur karir yang jelas bagi karyawan lokal untuk menggantikan posisi ekspatriat.
Nah, seperti yang tadi, pengelolaan SDM internasional dilakukan dengan melakukan pengembangan jalur karir, di mana memberikan kesempatan kepada karyawan lokal ini untuk lebih berekspansi agar nanti bisa menggantikan posisi-posisi dari tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah menyesuaikan kebijakan SDM agar lebih inklusif dan juga sensitif terhadap budaya lokal. Nah, karena mungkin budaya lokal yang sangat berbeda dengan budaya-budaya asing, maka pengelolaan SDM internasional ini harus diperketat agar budaya-budaya asing itu tidak masuk atau tidak mencampuri budaya-budaya lokal, dan budaya-budaya lokal ini tidak akan tergerus karena adanya budaya asing yang masuk dari tenaga kerja asing yang bekerja di PT Freeport Indonesia. Nah, mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Mohon kritiknya juga dari Bapak Boltak Siatompul. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.